Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas masih tentang barisan dan deret, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Yang pertama akan kita bahas tentang barisan geometri terlebih dahulu. Oke, apa sih yang membedakan antara barisan geometri dengan barisan aritmetika? Misalkan di sini saya punya contoh ya, suatu barisan geometri 2, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, 2 ini anggap sebagai suku pertama, yaitu U1, berarti sini U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN, suku KN. Nah, dari 2 ke 4, ini kita kalikan 2. 4, 8, ini kita kalikan 2, dan 8 ke 16, ini kita kalikan 2. Nah, perkalian 2 ini atau kelipatan 2 ini kita sebut sebagai rasio atau lambangnya R. Jadi bedanya kalau misalkan di barisan aritmetika itu menggunakan selisih, beda, berarti penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini rasio kita menggunakan perkalian. Contoh lain, misalkan sini saya punya barisan 162, kemudian 54, kemudian 18, 6, dan seterusnya. Berarti kan anggap ya ini sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya hingga suku ke N. Dari 162 ke 54, berarti ini kita kalikan dengan 1/3. 54 ke 18 berarti kalikan 1/3. Ini 18 ke 6 kita kalikan 1/3. Sama saja ya, 1/3 ini anggap sebagai rasionya atau R-nya. Nah, dari kedua contoh ini bisa kita simpulkan bahwa kalau untuk mencari beda kan berarti kita mengurangkan U2 dengan U1. Untuk mencari rasio itu bisa kita dapatkan dari U2 kita bagi dengan U1, atau U3 kita bagi dengan U2, atau U4 dibagi dengan U3, dan seterusnya, sehingga kita dapat simpulkan untuk mencari rasio itu adalah dengan membagi perbandingan antara UN dengan UN-1. Sehingga apabila kita mau mencari suku ke N dari suatu barisan geometri, UN-nya itu adalah kita menggunakan rumus A kalikan R pangkat N-1. Nah, yang dikurangi 1 itu adalah pangkat N-nya ya, bukan R-nya. Seperti ini. Dengan A-nya itu adalah suku pertama, R-nya itu adalah rasio, N-nya berarti ya suku ke yang ditanyakan, ya suku ke berapa. Kemudian yang selanjutnya tentang deret geometri. Deret geometri berarti jika suku-suku yang ada pada barisan geometri kita jumlahkan, dia akan menjadi deret geometri. Misalkan tadi kan kita punya 2, 4, 8, 16 ya. Kalau ini suku-suku ini kita jumlahkan, dia akan menjadi deret geometri. Itu yang contoh yang pertama ya. Misalkan contoh yang kedua ya berarti tadi yang 162 ditambahkan 54 ditambah 18 ditambahkan dengan 6 gitu ya. Ini berarti deret geometri kita lambangkan dengan SN, berarti jumlah N suku pertama. Kalau tadi kan di barisan geometri UN ya. Oke. Untuk penjumlahan untuk menggunakan rumus SN atau jumlah N suku pertama pada deret geometri itu kita bedakan menjadi 2 ya. Yang pertama, SN itu sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini pangkat N, R itu dipangkatkan N ya. Nah, rumus ini berlaku apabila rasionya itu nilainya kurang dari 1. Kemudian yang rumus yang kedua, SN itu sama dengan A R pangkat N min 1
per R-1. Ini yang dikurangi 1 itu adalah R pangkat N-nya ya, bukan N-nya. Bedakan dengan yang tadi barisan geometri. Ini berlaku jika rasionya lebih dari 1. Nah, maka perhitungan deret geometri itu ada 2. Berdasarkan dengan rasionya. Apakah rasionya itu kurang dari 1 ataukah lebih dari 1? Contohnya ini, 2, 4, 8, 16. Ini kan rasionya sama dengan 2 ya. Karena ini dikalikan 2 dikalikan 2, maka apabila kita mencari deret nilai Sn dari deret yang pertama ini, kita menggunakan rumus yang kedua karena nilai R-nya lebih dari 1. Sedangkan kalau misalkan R-nya, kalau ini kan yang deret kedua R-nya itu sama dengan 1/3 ya. Berarti untuk mencari jumlah N suku pertama dari deret yang kedua ini, kita menggunakan rumus yang pertama karena nilai R-nya kurang dari 1. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, misalkan diketahui deret geometri 4, 8, 16, 32, dan 32, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan suku ke-8, dan yang kedua tentukan jumlah 10 suku pertama. Sekarang kita kerjakan yang pertama dulu, yang A. Yang A yang ditanyakan adalah tentukan suku ke-8. Suku ke-8 berarti sama saja kita mencari U8. Kita ingat lagi bahwa UN untuk mencari suku ke N dari suatu barisan geometri itu adalah A R pangkat N-1. Dari ini kita ketahui bahwa nilai A-nya itu sama dengan 4. Nah, sedangkan rasionya berarti kan U2 dibagi U1. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sudah ada A, sudah ada R-nya, berarti kita cari U8. U8 berarti sama dengan A, 4 dikalikan R-nya 2, pangkat N-nya 8 min 1. Berarti 4 kali 2 pangkat 7. Berarti di sini 4 dikalikan 128. Sehingga hasilnya 512. Ini jawaban yang A. Sekarang yang B, yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, Sn. Sn, kan kita punya 2 rumus ya, yaitu A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R, kalau R-nya kurang dari 1, dan A, R pangkat N min 1 per R min 1, kalau R-nya lebih dari 1. Nah, dari soal ini diketahui bahwa nilai R-nya itu lebih dari 1, sehingga kita gunakan rumus yang kedua ini ya. Ya, berarti 10 suku pertama berarti kita cari S10-nya. Berarti A-nya berarti 4 dikalikan 2 pangkat 10 min 1 per 2 min 1. Berarti sama dengan 4 dikalikan 1024 kurangi 1 per 1. Berarti sama dengan 4 kali 1023 dibagi 1. Sama dengan 4092. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, diketahui deret geometri 36 ditambah 24 dan seterusnya sampai dengan 512 per 243. Yang ditanyakan di sini nilai suku ke-6. Berarti kita cari nilai U6-nya. Terus tentukan banyaknya suku. Berarti kita cari N. Dan yang terakhir tentukan jumlah deret tersebut. Berarti kita cari Sn. Nah, sebelumnya kita cari tahu terlebih dulu ya untuk nilai A-nya, itu berarti suku yang pertama adalah 36, R-nya itu adalah rasio U2 dibagi U1, yaitu 24 per 36. Berarti kita sederhanakan dibagi 12 ya, 2 per 3. Sekarang kita cari yang pertama terlebih dahulu. Kita mencari U6, untuk mencari U6 berarti AR pangkat N-1. Berarti nilai A-nya adalah 36 dikalikan R-nya 2 per 3 pangkat 6 min 1. Ini untuk mempermudah kita gunakan tanda kurung ya.
Berarti sini 36 dikalikan 2/3 pangkat 5. Artinya berarti yang dipangkatkan 5 itu tidak hanya pembilangnya saja, tetapi juga penyebutnya. Untuk mempermudah, kalian bisa menghitungnya menggunakan bantuan kalkulator ya, atau bisa juga kita gunakan konsep eksponensial. Di sini ada 36, bisa kita jabarkan. 36 itu adalah 4 dikalikan 9 dikalikan 2/3 pangkat 5, artinya baik pembilang dan penyebut kita pangkatkan 5. Berarti 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. 4 bisa kita sederhanakan atau bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2. 9 berarti di sini 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Ingat lagi bahwa apabila dalam eksponensial, bila suatu bilangan kita kalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti di sini 2 pangkat 7. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangkan. Per 3 pangkat 3. Berarti sehingga di sini hasilnya adalah 128 per 27. Sekarang yang kedua, kita cari nilai n-nya. Untuk mencari nilai n, kita gunakan bantuan 512 per 243, di mana ini itu adalah nilai UN, suku ke n, yang kita tidak tahu n-nya berapa. UN itu nilainya 512 per 243, di mana UN-nya itu adalah AR pangkat n min 1. Jadi di sini 512 per 243. A-nya tadi kan 36 ya. 36 dikalikan R-nya 2/3 pangkat n min 1 sama dengan 512 itu bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat berapa ini? 512 128 2 pangkat 9 per 3 pangkat 5. Ini dari mana? Saya yakin pembelajaran tentang eksponensial ya. Silakan bisa diingat lagi. Kemudian 36 ini bisa kita jabarkan atau bisa kita bawa ke ruas ini ya. Jadi di sini 2/3 pangkat n min 1 sama dengan 2 pangkat 9 per 3 pangkat 5 dikalikan 1 per 36. Ini kan karena dibagi 36 berarti sama saja 1 dibagi 36. Oke, di sini 2 pangkat 9 per 3 pangkat 5 dikalikan 1 per 36 sama halnya dengan yang ini ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Di sini 2/3 pangkat n min 1. Oke, selanjutnya di sini ya. Oke, berarti di sini 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 2. Di sini 2/3 pangkat n min 1 sama dengan 2 pangkat 7 per 3 pangkat 7. Atau bisa kita tuliskan 2/3 pangkat n min 1 sama dengan 2/3 pangkat 7. Karena ini nilainya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan bagian pangkatnya, di mana n min 1 itu sama dengan 7, sehingga nilai n-nya sama dengan 8. Sehingga banyak sukunya itu adalah 8. Sekarang yang terakhir, yang C, kita menentukan jumlah dari daerah tersebut, Sn-nya, di mana n-nya tadi 8, sehingga kita cari S8. Karena di sini nilai rasionya itu nilainya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang A kalikan 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Karena di sini nilai rasionya kurang dari 1. Oke, A-nya berarti di sini 36 dikalikan 1 min 2/3 pangkat 8 per 1 min 2/3. Oke, berarti di sini 36 dikalikan 1 min 256 per 6561 dibagi 1 kurangi 2/3, berarti dia nilainya 1/3 ya. Jadi di sini 36 dikalikan 1 min 256 per 6561 dikalikan 3.
berarti sama dengan 36 dikalikan 6.305 ya, dibagi 6.561 dikalikan 3, dan hasil akhirnya itu adalah 25.220 per 243. Silakan kalau perhitungannya memang nilainya terlalu besar, kalian bisa menggunakan manfaatkan kalkulator atau bisa juga menggunakan eksponensial seperti ini ya. Oke, itu contoh dan sedikit pembahasan mengenai barisan dan deret geometri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.